Hi, Michael. Just on Ben and Mateus, and obviously Brian's involved in the goal, and Senna in goal as well, has played well. Obviously, in the recent past, we've seen that players who come and play for Man United maybe struggle a little bit. You've been in that situation as well, coming to this club, and where the spotlight, maybe the scrutiny is a little bit different. How impressed have you been with those four guys since you've arrived? Yeah, massively, and I think that's part of it. Sometimes is learning to cope with it. And I've said it recently. I said it when I first came. Sometimes, we're easy, and it's maybe rightly so. At times not so. And others of just expecting players to perform, and sometimes there's a lot more goes into it, and then feeling the environment, being comfortable in your surroundings to be able to perform is important. And sometimes it takes a little bit of getting used to, really, and whether you're starting or coming off the bench, and that's part of our job to try and manage that, but yeah, particularly Senna, I thought he was outstanding tonight. I think as a goalkeeper, really, you couldn't expect, you couldn't hope for much more. Safe hands, calm, composed, came and punched when he needed to, and calmed things down. I thought it was an exemplary kind of performance. So delighted for him. King MU menunjukkan aura berbeda di musim 2025-2026. Semua rekrutan yang diinisiasi oleh Ineos boleh dibilang berhasil dan langsung menunjukkan dampak nyata. Mulai dari Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko hingga Senna Lammens. Seluruh nama tersebut semakin meroket drastis setelah ditangani Michael Carrick. Kali ini kita akan mengulik alasan di balik kesuksesan pembelian King MU dan mencari siapakah sosok yang layak disematkan sebagai rekrutmen terbaik. Kira-kira siapa tuh? Tonton video ini sampai selesai ya. Rekrutmen terbaik King MU musim ini. Ada sebuah celotehan di kalangan fans sepak bola soal Manchester United. Mereka bilang tim berjuluk Setan Merah ini merupakan perusak karir pemain. Anggapan itu tidak salah jika kamu masih berpatok pada sosok seperti Anthony, Jadon Sancho, atau Andre Onana. Namun kita juga tidak boleh mengesampingkan para rekrutan yang boleh dibilang berhasil. Tak perlu jauh-jauh, kita coba bedah 4 pemain yang didatangkan pada musim panas 2025-2026. Mereka adalah Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, serta Senna Lammens. Keempat sosok ini seolah memang ditakdirkan untuk mengenakan jersey kebesaran King MU, berjaya di Old Trafford, dan melantunkan glory-glory Man United. Sejak awal didatangkan, mereka semua langsung nyetel tanpa perlu banyak beradaptasi. Entah kapan terakhir kali para rekrutan baru King MU bisa kompak gacor seperti itu. Matheus Cunha contohnya, meski sempat mengalami paceklik gol dan assist dalam 8 laga pertamanya, penyerang asal Brazil ini tetap memberikan kontribusi nyata. Bukan lewat statistik di atas kertas, melainkan caranya mendribel bola, membaca pergerakan lawan dan kawan, hingga kerja kerasnya membantu pertahanan. Sebut saja di laga kontra Everton ketika Cunha membuat 11 kontribusi defensif. Keberadaannya yang siap sedia di garis belakang bahkan berbuah gol penentu kemenangan. Momen ajaib seperti ini jarang terjadi saat winger United diisi Alejandro Garnacho yang sekarang lagi sibuk jagain bangku cadangan di Chelsea. Selain Cunha, ada pula Bryan Mbeumo yang sejak awal musim performanya paling menggebu-gebu. Winger asal Kamerun ini bahkan langsung menjadi salah satu kontributor tertinggi Setan Merah dengan 9 gol dan 3 assist. Dirinya cuma kalah dari Bruno Fernandes yang sudah menyumbang 18 kontribusi gol dan assist. Sampai-sampai legenda klub rival seperti Jamie Carragher juga ikut menyanjungnya. Menurut saya, dia adalah salah satu rekrutan terbaik di Premier League musim ini. Dia sangat cocok untuk Manchester United. Dia bisa membawa tim maju dengan kekuatan dan kecepatan, serta memiliki penyelesaian yang bagus. Sementara itu, Ian Wright mengaku sangat kecewa karena mantan timnya Arsenal gagal mendatangkan Mbeumo. Mbeumo selalu terlihat berbahaya. Jika Anda melihat cara dia bermain, sudah pasti dia akan menambah kekuatan Arsenal. Jangan lupakan Benjamin Sesko yang performanya melonjak drastis di paruh kedua musim. Hanya bermodal 2 gol hingga bulan Desember, haters King MU udah nyiapin ketikan jahat buat ngolokin Sesko. Tapi mohon maaf nih,
Sesko di tahun 2026 berbeda 180 derajat dari bulan-bulan sebelumnya. Sejak ditinggal Ruben Amorim, striker asal Slovenia ini sudah bikin 5 gol hanya dari 6 pertandingan saja. Nah, sejumlah fans mulai bingung. Kok bisa sih Sesko tiba-tiba gacor? Ini karena kualitas aslinya benar-benar keluar atau karena baru potong rambut jadi mode wajib militer? Semua itu ternyata ada hubungannya dengan metode latihan sang pemain. Sebagian orang mungkin berpikir kalau Sesko mendapat bantuan dari Dimitar Berbatov yang diutus Michael Carrick. Sayangnya, Sesko sendiri justru membantah pernah dilatih oleh ex-striker setan merah tersebut. Sejujurnya saya telah mendengar rumor tersebut, tapi saya tidak berbicara dengan Berbatov. Saya sangat ingin. Akan sangat menyenangkan, tapi saya belum melakukannya. Selain itu, pemain yang akrab disapa Benji ini turut membongkar drill latihan yang ia jalani sampai menjadi segacor sekarang. Asisten pelatih Travis Binion punya andil besar dalam membuka potensi sejati Sesko. Selalu setelah latihan ada latihan di dalam kotak penalti. Di tepi kotak penalti, kontak singkat karena di Liga Premier, Anda tidak punya waktu. Disinilah latihan ini benar-benar membantu saya, tutur Sesko. Terakhir, ada Senne Lammens yang kedatangannya bakal selalu disyukuri seluruh jamaah Old Trafford. Kiper asal Belgia ini membuat King MU merasakan upgrade besar-besaran setelah era kegelapan bersama Andre Onana. Lammens tidak hanya piawai menyelamatkan gawang dari kebobolan, tapi juga kerap berkontribusi di momen-momen krusial. Saking jagonya, King MU cuma merasakan 2 kekalahan di Liga selama Lammens menjadi starter dalam 21 pertandingan. Meski kebobolan 24 kali, dirinya mencatat statistik gol prevented tertinggi di Premier League. Artinya, kualitas penyelamatan Lammens memang jauh melebihi ekspektasi. Jangankan menepis bola, menyelamatkan gawangnya dari gerombolan pemain Smackdown saja Lammens juga bisa. Tayal jika Lammens mendapat pujian setinggi langit dari kiper legenda United, Edwin van der Sar. Dia tampil bagus, secara fisik dia mampu memenuhi tuntutan kerasnya Premier League. Saya melihat dia berani keluar untuk mengamankan bola di area penalti. Dia percaya diri, melakukan penyelamatan saat memang dibutuhkan, tanpa mencoba melakukan aksi-aksi yang tidak perlu. Melihat rekrutan King MU yang gacor semua, rasanya ini saat yang tepat untuk mengucap beribu terima kasih kepada Ineos. Meski kadang kelakuannya di luar akal sehat, pemilik saham minoritas ini punya andil besar dalam hal perekrutan pemain. Salah satunya dengan menunjuk Christopher Vivel sebagai Head of Recruitment. Pria asal Jerman ini merupakan otak di balik layar untuk setiap transfer pemain baru King MU. Di bawah tangan dinginnya, Ineos jadi punya struktur lebih pakem soal perekrutan pemain. Mulai dari mengincar pemain yang sudah terbukti di Premier League, fokus pada investasi jangka panjang alih-alih pemain bintang, hingga memperhatikan struktur gaji klub. Berkat sentuhan ini, King MU yang tadinya bertindak serampangan di setiap bursa transfer jadi lebih terarah dan punya masa depan cerah. Sepatu bola keren Alpha Kumo ini cuma 100 ribuan aja, cek link di bawah ini. Peran vital Michael Carrick. Seluruh rekrutan Manchester United menjadi lebih bersinar di tangan Michael Carrick. Meski sebagian sudah nyetel sejak Ruben Amorim, punggawa anyar King MU lebih disempurnakan lagi oleh sang caretaker. Salah satu yang paling ketara jelas Benjamin Sesko yang mendapat peran baru di era Keras. Banyak yang tidak menyangka striker seharga 85 juta euro ini bakal diubah menjadi super sub. Barangkali dalam lamunannya Carrick melihat bayang-bayang Ole Gunnar Solskjaer atau Chicharito dalam diri Sesko. Itulah mengapa sang pemain kerap dipercaya masuk di babak kedua saat United membutuhkan dorongan. Dan sejauh ini cara tersebut terbukti paling mujarab. Bahkan hal ini turut memberi dampak kepada mentalitas Sesko yang tetap mau berjuang meski menit bermainnya disunat habis-habisan. Entah itu hanya 5 menit atau full 90 menit, itu tidak masalah. Yang terpenting saat saya masuk, saya bisa membantu tim. Dan itulah mengapa saya ada di sini. Sementara itu, Carrick sering mempercayakan peran ujung tombak kepada Bryan Mbeumo. Meski terkadang masih kaku, perubahan ini membuat skema counter-attack King MU semakin beringas dengan trio penyerang kilat. Bahkan Jamie Carragher mengaku tidak menyangka dengan sentuhan jenius Carrick. Bryan Mbeumo masuk sebagai pemain sayap kanan dalam sistem Ruben Amorim.
Dan saya terkejut melihatnya bermain di posisi tengah. Dia benar-benar fantastis dan memberikan banyak kontribusi bagi United, baik saat bermain di lini depan maupun di sayap. Selain itu, Sen Lammens juga mendapat sentuhan berbeda di era Carrick. Saat ditangani Amorim, Lammens kerap dipaksa melakukan long ball yang membuat kemampuan build up-nya terbuang sia-sia. Tapi bersama Keres, Lammens lebih dibebaskan membangun serangan dari belakang. Sayangnya, perubahan magis seperti ini tidak dipedulikan oleh legenda klub seperti Gary Neville. Saya tidak menentang penunjukan Carrick, saya sangat menyukainya. Tapi saya pikir United harus memilih manajer terbaik yang tersedia. Saya merasa mengurangi resiko sebanyak mungkin adalah pilihan yang tepat. Dapatkan celana pendek bahan premium yang super adem dari Honorable cuma 40 ribuan. Cek link di bawah ini ya. Dengan suksesnya perekrutan di bawah Ineos, siapakah yang menurutmu jadi rekrutan terbaik King MU musim ini?